Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dengan acara HMPS Ngobrol Santuy bersama alumni. Kali ini tamu kita tidak kalah spesial dari episode sebelumnya. Tamu kita kali ini tuh cowok, dia ini juga pernah kuliah di Sasing tentunya. Dia angkatan tahun 2015 dan lulus tahun 2019. Ya, dia juga aktif di kegiatan kampus, banyak. Misalnya ada SLP, Service Learning Program, itu seperti kegiatan KKN, lalu juga dia aktif di beberapa kegiatan seperti Elkomfest sebagai ketua divisi sponsorship. Di tahun 2019 dia ini join kepanitiaan pentas seni REN. Dia sebagai ketua USDA sekaligus juga sebagai ketua sponsorship. Jadi dari dua kegiatan itu dia ini, tamu kita ini sangat terkenal saat itu sebagai duta USDA maupun duta sponsorship. Siapa dia? Marilah kita sambut Bonaventura Dinda Satya. Halo. Halo. Selamat siang, Mas Esdu. Wah. Iya. Selamat siang. Iya. Gimana kabarnya sekarang? Wah, baik-baik, Mas Esdu. Gimana? Sehat juga? Sehat selalu. Iya, sehat selalu ya. Iya. Nah, Gimana? Oke. Buna ini lulus dari Sanata Dharma tahun 2019 ya? 2019, ya. Bulan apa itu? Dulu bulan mana? Bulan September. Itu. Jadi tanggal 12 September itu aku lulus di tempat teman-teman kan 2015. Aku lulus bulan September dari tanggal 2019. September 2019. Lalu setelah lulus dari sastra Inggris Sanata Dharma ini, kamu menemukan kesulitan nggak untuk menemukan pekerjaan tuh? Karena kadang nih ada stigma-stigma orang tuh kalau kuliah sastra itu mau ngapain sih? Apa yang bisa didapatkan dari fakultas sastra untuk ke depannya untuk bekerja? Kan beda misalnya kalau teknik sipil, kita bisa jadi tukang langsung, kita mendapatkan ilmu praktis gitu loh. Sementara kalau yang di sastra ini gimana, Mas Buna? Apakah Mas Buna ini menemukan kesulitan-kesulitan waktu mencari pekerjaan gitu? Oke, ya ini cuma sharing ya, itu menurut pengalaman dan buat teman-teman juga. Jadi kan banyak orang tuh bilang, kalau kuliah sastra tuh aku jadi apa ya besok ketika lulus? Aku ada passionku mungkin di bahasa Inggris. Tapi kan kalau tadi kata Hestu, kalau misalnya kita lulus kalau teknik mesin kan, orang ngelihatnya karena ada dari teknik mesin, akhirnya dari perusahaannya juga ngejar dari perusahaan teknik misalnya. Cuman kalau dari sastra, justru teman-teman pernah ini nggak, sebelumnya pernah ikut ini nggak, sharing sama alumni juga? Dulu nggak salah dari itu di ruang S2, itu dari duta besarnya, dia kerja di duta besar. Pernah ikut, mungkin pernah tahu? Pernah dengar ya? Sekitar tahun 2017 atau 2018? Iya, 2017, 2018 ya, waktu itu. Masa 2018 itu, dan ya dia cerita itu, waktu beliau cerita kalau dulu jurusan sastra, itu justru kita bisa luas mau ke jurusan manapun di perusahaan tuh kita punya kesempatan lebih besar. Aku waktu itu nggak percaya karena mana bisa kan, sastra Inggris kita belajar struktur, belajar fonetik, belajar fonologi, belajar book report gitu kan. Ya benar. Itu kemana arahnya? Nyata setelah di dunia kerja, bahasa Inggris itu dibutuhkan banget teman-teman Hestu. Jadi bahasa Inggris itu banyak orang bilang kita bisa dapat bahasa Inggris dari mana aja, cuman ternyata dari habit kita bisa bahasa Inggris itu dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Salah satunya di tempat kerjaku, banyak juga sebenarnya lulusan dari sastra Inggris dan juga dari kampus Sanata Dharma yang mereka di mana bekerja di tempatku, dan bahasa Inggris itu nilai plusnya, Mas Hestu. Jadi di dunia kerja bahasa Inggris itu nilai tambahnya. Kita punya ilmu bahasa Inggris itu dibutuhkan banget di tempat kerja kita. Berarti ilmu bahasa Inggrisnya ya? Ilmu bahasa Inggris, betul. Dan juga kan ada juga communication skill, leadership skill. Dan di mana itu dapatkan melalui mana ya, kita punya kegiatan panitiaan sebenarnya. Oh iya, panitiaan, betul. Kita belajar dari panitiaan, lalu kalau communication kita belajar dari beberapa mata kuliah, misalnya ada public speaking. Iya, dulu ada public speaking, betul. Terus ada public relation itu. Public relation, betul. Lalu juga ternyata ini presentasi-presentasi di depan kelas itu juga membantu kita untuk menjadi seorang performer yang baik. Betul, presentasi. Jadi, jadi teman-teman jangan sia-siakan kesempatan presentasi, karena itu sebenarnya
kesempatan buat teman-teman juga melatih bahasa Inggris dan melatih skill teman-teman untuk tampil di depan publik. Nah, gitu. Jadi kayak public speaking kan kita yang harus meeting misalnya sama klien, sama tim kita. Itu dari mana belajarnya? Dari betul kata Mas Hestu, dari kita tiap hari di kelas kan misalnya ada tugas kelompok harus di show ya. Itu dari situ kita belajarnya. Selain ikut panitia juga dari ikut presentasi. Oh ya, kita kan sudah ngobrol lumayan panjang lebar ini ya. Terus ngomong-ngomong Mas Bonani sekarang kerja di mana sih? Atau kerja di mana dan ngurusin apa gitu? Oke, ya, aku kerja di mana ya? Jadi aku kerja di perusahaan Teleperformance namanya. Itu perusahaan dari Prancis, ya. Tapi dia perusahaan dari Prancis, dia punya di 80 negara. Salah satu di Indonesia. Indonesia ada 3 set, Jakarta, Jogja, dan Semarang. Dan itu perusahaan apa? Perusahaan outsourcing. Jadi outsourcing itu kita ada banyak klien di situ, ada transportation, ada e-commerce, ada fashion, ada elektronik. Terus di situ aku sebagai bagian dengan development. Jadi kalau dengan development itu di bagian bagannya itu sama dengan human resource. Jadi kalau di sini salah satu job deskku itu buat kalau teman-teman dari new hire, mereka baru di hire ke perusahaanku, itu aku harus bisa mentraining mereka biar mereka bisa ikut dengan culture dari perusahaan itu. Ini loh job deskmu itu misalnya apa, customer service. Nah, salah satu tugasku itu di sana bisa membekali mereka tuh. CS tuh kayak gini loh kerjanya. Nah, biar mereka gak kaget. Itu salah satu job deskku. Terus juga buat job desk yang lain, misalkan buat development program, itu aku juga buat. Kebetulan aku juga di perusahaan aku ngajar bahasa Inggris. Setiap minggu itu ngajar bahasa Inggris 2 kali seminggu. Jadi memang skill Inggris dibutuhkan banget. Jadi ada perusahaan misalkan dari level manager, dari level assistant manager, level supervisor, mereka butuh improve mereka punya English. Itu aku yang ngajar di perusahaanku itu. Dan itu ya dari Semarang ikut, Jakarta ikut, mereka via online. Jadi aku juga ngajar bahasa Inggris tuh di tempat kerjaku. Jadi development buat company. Bahasa Inggris, aku juga ngajar. Bisa kan ada tools baru, bagaimana mendevelop training yang online. Ya misalkan mungkin Mas Hestu pernah lihat kayak ada model-model kayak Zenius, Ruang Guru. Nah kita juga buat kayak gitu tapi yang untuk kita punya perusahaan. Jadi trainingnya itu online. Jadi kalau di tempat kerjaku aku di bagian learning development, lebih ke development company-nya, growing employee-nya gitu. Oke, berarti Mas Bona ini kerjaannya fokus yang pengembangan internal ya? Pengembangan internal, betul, untuk development internal. Dan secara singkat kalau saya hubungkan dengan kegiatan kita kuliah di Sastra Inggris tuh kerjaannya Mas Bona ini yang pertama tuh dampok. Oh ya, dampok karena iya kan jadi ngajari anak-anak baru. Iya, dampok. Betul, dampok. Betul. Dampok. Yang kedua adalah tutor. Tutor yang ngajar bahasa Inggris. Ya, betul, ya, tutor. Ternyata dunia sasing itu walaupun kelihatannya wah ini remeh, dipandang remeh atau bahkan tidak memiliki perspektif di masa depan, tapi ternyata dari cerita Mas Bona ini kita membuktikan bahwa ternyata hal-hal yang sepele pun semuanya berguna ya untuk pekerjaan. Betul, berguna banget. Jadi ya aku kalau rewind lagi belajar grammar, structure itu dibutuhkan banget teman-teman. Grammar, structure itu cerita waktu aku ke tempat kerja. Kalau manajerku mau ngirim email, dia tuh harus bon sini bentar. Ini udah benar belum grammarnya? Ada apa? Wasting boardnya kah? Ini komanya udah bener belum? Baru dia kirim. Jadi grammar, structure waktu kita kuliah yang dulunya aku juga tidak terlalu fokus ya. Banyak skip ya. Ternyata aku nyesal gitu kan. Gila, aku harusnya bisa lebih giat karena itu nilai plusnya. Grammar, structure, dan ternyata fonologi, fonetik. Baru-baru ini ada direkturku nanya, "Bon, kita mau training, ada klien baru nih bahasa Inggris. Siapkan materinya IPA." Pas aku ingat IPA, IPA kan International Phonetic Alphabet ya. Karena mereka kan di bagian pronunciation, spelling, dan itu waktu kuliah aku sering bolos gitu. Aku sering bolos ya, aku ingat banget aku sering bolos dan ngulang. Waktu C aku nggak ngulang C, dan ya ilmu-ilmu seperti itu ternyata dibutuhkan. Jadi bahasa Inggris itu ketika kita bekerja, mungkin orang bilang sasing kerja apa sih? Ternyata waktu kita tempat kerja kita bisa master bahasa Inggris ini, itu kita punya nilai tambah, kita punya value, dan itu dari segi bahasa Inggrisnya. Kalau di bahasa Inggris di sasing ya tadi kata Mas itu betul. Kita ikut panitia buat improve kita punya public speaking, kita punya leadership itu semua dari ya tadi experience di panitianya, di kegiatan apa ekskulnya lah bisa dibilang. Betul. Ya jadi walaupun ya kegiatan kita kadang dipandang remeh, alah cuman panitiaan bikin capek,
Ya atau kalau enggak, wah bayarannya cuma sertif, itu ternyata semuanya penting ya. Punya punya peran penting untuk masa depan kita ya, terutama waktu bekerja ya. Dan itu semua penting gitu ya. Penting, betul. Jadi ya kayak tadi kegiatan-kegiatan, misalnya aku sempat mikirkan kok di kampus asing tuh harus 10 ya poinnya kan? Iya kan? Masih sekarang masih 10 ya? Masih itu. Kalau nggak 10, kamu kalau sudah deskripsi harus tetap 10 poin dulu baru kelar kan? Tetap ya, Iya. sebagai syarat. Ada syarat lulus, dan ternyata waktu aku rewind kenapa ya? Ternyata memang betul dibutuhkan skill-skill ketika kita kuliah sama kita di kerja tuh dibutuhkan. Misalkan kan aku belajar people tuh ada 3 ya, knowledge, skill, attitude. Dibutuhkan di tempat kerja tuh. Knowledge itu dari belajar, dari study. Attitude, motivation dari kita punya sikap. Tapi kalau skill itu nggak bisa cuman belajar. Kita harus experience. Harus ya misalkan public speaking itu nggak bisa cuman belajar nih public speaking. Tapi kita harus diaplikasikan. Ya, misalkan Hestu kan dulu sempat USDA ya bro ya. Masa lalu itu. USDA, jualan ke kelas-kelas, itu skill loh. Itu maksudnya modal keberanian buat ke orang-orang. Aku kalau jadi kamu bro dulu ke kelas-kelas jualan tuh nyesal dulu kenapa nggak lakuin. Karena itu modal buat ngomong sama orang itu dibutuhkan ketika bekerja nanti besok di perusahaan. Banyak sebenarnya. Itu dari panitia sama dari kegiatan himpunan. Oke, kita sudah banyak mendengar cerita dari Mas Buna yang sangat inspiratif. Jadi teman-teman nih ya manfaatkanlah sarana prasarana kita sebaik mungkin. Kalau yang males join kepanitiaan ya jangan males, karena semuanya itu akan berguna untuk masa depan. Lalu sebagai kata-kata pamungkas nih Mas Buna. Pamungkas. Kami yang masih kuliah dan juga mahasiswa baru ini juga membutuhkan barangkali wejangan atau ya kata-kata inspiratif, motivasi dari Mas Buna ini supaya ya kami at least bisa menyerupai Mas Buna. Waduh, ya aku belum sukses juga bro ya. Ya, aku cuma sharing di sini ya. Mas Hestu teman-teman. Jadi kalau dari aku belajar tuh kan Mas Hestu lihat di kuliah kan punya tuh ada kegiatan panitia, kegiatan kampus. Itu kita harus manfaatkan. Aku baru sadar tuh ketika mau lulus. Ya teman-temanku juga beraktif ikut panitia tuh baru pas mau lulus. Kayak tadi ada ikut sponsorship, ikut USDA juga. Itu baru mau lulus dan ternyata ilmu-ilmu di situ digunakan. Jadi kita harus pertajam kita punya skill melalui kita punya aktif panitia. Karena gini, Mas Hestu dan teman-teman, aku belajar dari perusahaanku juga. Itu kita punya namanya nilai, value. Mas Hestu kan tahu value ya, nilai ya. Nilai itu kan menurut Mas Hestu mahal atau murah? Nilai itu mahal karena harus dipelajari. Harus dipelajarin kan. Mas Hestu pernah nonton badminton Asian Games yang menang di Minion ya. Yang menang di Minion. Minion ya. Jadi yang menang Minion ya. Itu kaosnya tahu jersinya? Bisa cek di Google nanti. Itu aku pernah cek di Google, jersinya itu dijual 300 juta Mas Hestu. Wow. Jersinya itu dijual 300 juta. Mahal jadi sekali. Iya, mahal sekali. Maksudnya bisa dilihat kan, mereka jual jersey, baju doang itu jual 300 juta. Tapi coba aku sama Mas Hestu main kan di DSC gitu. Atau kita main di aula gitu, Bro. Kan ada badminton, masih ada aula kan? Masih ada aula ya. Biasanya kan badminton untuk anak-anak. Kita main 2 jam Mas Hestu. Smash. Bisa dijual di online gitu 300 juta enggak kira-kira? Nggak bisa. Udah bau kecut. Bau kecut ya. Tapi kenapa sih 2 Minion ini bisa jual 300 juta? Kenapa dia bisa 300 juta, kenapa kita nggak bisa gitu? Oh, oke. Karena dia punya value. Karena dia punya value ya. Jadi aku belajar orang yang punya value itu mahal. Nah ketika kita kuliah itu masa-masa kita pertajam kita punya value. Dari mana ya kita ada dari kita punya tadi belajar ya, jangan lupakan belajar. Kayak structure, grammar itu jangan lupakan teman-teman, karena ketika aku kerja dibutuhkan banget English, dan kalau bisa master itu dibutuhkan banget. Kedua dari kita punya experience di panitia, kita punya experience di himpunan. Aku baru sadar waktu aku mau lulus. Aku tipe orang yang apatis waktu itu. Ikutlah panitia sebanyak-banyaknya, tapi juga jangan lupa kuliahnya. Itu sih. Karena ketika kalian bekerja, kalian punya skill, kalian akan dicari gitu. Di atas rata-rata. Itu sih. Jadi pesanku teman-teman ya ikutin kegiatan kepanitiaan, ikutin sebanyak-banyak sesuai dengan passion teman-teman ya. Kalau teman-teman passionnya di USDA, di sponsorship, di misalkan di dekorasi, misalkan teman-teman di panitia inti, ikutin. Sama jangan lupa belajar juga di studinya, of course, gitu. Itu sih buat teman-teman, buat Mas Hestu, buat teman-teman sharingnya. Oke, terima kasih banyak Mas Buna dan teman-teman yang sudah menonton. Kiranya nilai-nilai baik ini bisa kita ikuti ya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa Sanata Dharma, secara khusus prodi sastra Inggris. Nah, untuk teman-teman yang
kiranya nih pengen kepo lebih dalam tentang siapa sih Mas Bona atau barangkali PC minta kerjaan, nanti bisa kontak di bawah ini. Nanti ya kontak di bawah ini aja. Sekian HMPS Ngobrol Santuy bersama alumni. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Dadah. Ya, terima kasih.